Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najlah Rupaidah dengan NIM 12270300025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan citra berwarna menggunakan metode convolutional neural networks, deep learning, serta implementasinya dalam sistem kontrol microcontroller Arduino dengan output LED. Oke, di sini mungkin ada beberapa kode program yang harus di-verify terlebih dahulu untuk menjalankan projectnya. Yang pertama di sini ada kode program mencari data menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, yang pertama dilakukan adalah kita menginstal terlebih dahulu library yang dibutuhkan. Seperti di sini CV2 sama OS. Yang dimana program ini itu adalah program sederhana yang menggunakan OpenCV untuk menangkap gambar dari webcam dan menyimpannya ke dalam dataset. Oke, di sini itu kita membutuhkan webcam untuk mengambil data. Akan tetapi jika tidak ada webcam, kita bisa memanfaatkan fitur kamera pada laptop. Lalu yang dimana kedua library ini itu kita import untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Lalu di sini ada fungsi create directory. Nah, ini tuh merupakan fungsi untuk membuat directory di sistem file jika directory tersebut belum ada. Nah, fungsi untuk membuat directory untuk menyimpan dataset. Lalu di sini ada capture image, dimana fungsi untuk menangkap gambar dari webcam atau kamera laptop dan menyimpannya ke dalam dataset. Lalu di sini juga ada di capture image itu ada parent directory, ada object name, ada num sample, ada kamera index. Nah, ini adalah fungsi utama program yang melakukan penangkapan gambar dari webcam dan menyimpannya ke dalam dataset. Yang dimana untuk parent directory utama dimana directory objek akan dibuat. Lalu object name itu nama objek untuk membuat directory dan menyimpan gambar. Lalu ada num samples, jumlah sampel gambar yang akan ditangkap. Misal di sini itu nanti itu saat kita run misalkan ya, nanti itu nama objeknya kita masukkan merah, terus num sampelnya itu berarti kita akan berapa sih ngambil datanya gitu. Misalkan contoh yang saya lakukan itu setiap datanya itu, setiap warnanya itu ada sebanyak 20 sampel. Terus kamera indeks kamera webcam yang akan digunakan. Kalau kita menggunakan laptop itu berarti indeks kameranya itu adalah 0. Oke, selanjutnya input dari pengguna. Nah, program meminta pengguna untuk memasukkan nama objek, jumlah sampel yang ingin diambil, dan indeks webcam USB yang tadi yang sudah saya jelaskan. Terus memanggil fungsi capture image untuk memulai proses penangkapan gambar. Nah, program ini itu menggunakan loop while untuk menangkap gambar dari webcam atau kamera laptop. Nah, di dalam loop itu webcam atau kamera laptop membaca frame gambar. Terus si frame gambar ini itu ditampilkan menggunakan CV2 I'm show. Nah, capturing image frame. Oke, terus nah, jika nanti itu waktu mau pengambilan data, di saat si warnanya itu sudah tertangkap kamera dan dirasa sudah pas, kita itu bisa nanti itu menekan tombol S. Nah, gambar saat ini disimpan ke dalam dataset dengan nama file yang sesuai. Nanti itu misalkan dikasih nama merah nih, terus si warna merahnya itu sudah tertangkap kamera dan dirasa pas, nanti itu langsung klik tombol S sebanyak data yang tadi sesuai dengan sampelnya berapa gitu. Lalu jika kita menekan tombol key, loop berakhir dan program keluar. Selanjutnya pembebasan sumber daya.
Nah, setelah penangkapan gambar selesai, nah sumber daya webcam atau kamera laptop itu dibebaskan dengan cap release. Ya, dengan cap release. Dan jendela tampilan gambar ditutup dengan cv2.destroy all windows. Nah, yang ini cap release terus cv destroy all windows. Selanjutnya, nah seperti yang kita ketahui bahwasanya program ini itu dapat digunakan untuk membuat dataset gambar untuk pelatihan model, pengenalan objek, atau tugas lainnya memerlukan penggunaan gambar dari webcam. Nah, sebelum terbentuk dataset, saat program ini di running, maka nanti itu akan muncul pertanyaan masukkan nama objek. Lalu misalkan tadi merah, ketik merah, terus enter, nanti itu bakal ada tulisan masukkan jumlah sampel yang ingin diambil. Terus misalkan 20, ketik 20, terus enter. Lalu nanti itu bakal ada tulisan masukkan indeks webcam USB. Nanti itu tulis 0 aja kalau semisal kita pakai kamera laptop. Habis itu enter, dan nanti itu untuk identifikasi webcam digunakan setelah proses capturing citra, maka akan terbentuk folder dataset yang di dalamnya terdapat subfolder untuk tiap kelas citra objek. Misalkan teman-teman tuh mau misalkan ambil datanya tuh merah, kuning, hijau, biru. Nah, berarti nanti itu setelah yang merah habis di running, nanti di close, terus teman-teman running lagi untuk data selanjutnya yang kuning, terus nanti di close lagi, di running lagi, dan seterusnya gitu. Terus beralih ke program selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini setelah kita mencari data, kode program selanjutnya adalah model, pemodelan dari deep learning. Yang pertama, program ini itu adalah implementasi sederhana dari sebuah convolutional neural network atau CNN menggunakan library keras dengan TensorFlow backend untuk mengklasifikasikan gambar dari dataset. Nah, yang pertama dilakukan seperti biasa, kita import dulu library yang sudah kita install. Yang dimana library di sini, nah OS ini untuk berinteraksi dengan sistem file, terus NumPy ini tuh untuk memanipulasi array, terus CV2 untuk memanipulasi gambar, Matplotlib ini tuh matplotlib.pyplot. Nah, ini itu untuk membuat grafik, terus ada sklearn model selection atau sama matrix ini tuh untuk pembagian data dan pengukuran performa. Terus juga di sini ada modul keras. Nah, ini itu untuk membangun dan melatih model CNN. Terus di sini juga ada fungsi load dataset directory. Ini tuh untuk membuat dataset. Nah, fungsi ini tuh membaca gambar-gambar dari direktori yang diberikan, meresize mereka menjadi ukuran 100 x 100 pixel. Nah, ini 100 x 100 pixel, dan mengembalikan array NumPy dari gambar-gambar tersebut beserta label-labelnya. Selanjutnya, memuat dataset. Nah, di sini itu memanggil fungsi load dataset untuk memuat dataset dari direktori yang diberikan. Lalu ada konversi label kategori menjadi angka. Kita menggunakan di sini itu label to index, yang dimana label kategori itu dikonversi menjadi angka menggunakan directory yang disebut label to index. Selanjutnya, membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan menggunakan train test split. Selanjutnya ada normalisasi data gambar. Nah, data gambar dinormalisasi dengan membaginya dengan 255 untuk memastikan rentang nilai pixel antara 0 dan 1. Selanjutnya, konversi label menjadi one hot encoding. Nah, label-label kategori diubah menjadi one hot encoding menggunakan to categorical dari keras. Terus ada membangun model CNN menggunakan
menggunakan keras sekuential API. Nah, ini sekuential si modelnya tuh. Nah, model ini tuh terdiri dari beberapa layer conv 2D untuk ekstraksi fitur, max pooling 2D untuk mengurangi dimensi, flatten, ini flatten untuk mengubah matriks menjadi vektor, dan layer dense untuk klasifikasi. Terus di sini juga ada kompilasi model dikompilasi dengan optimizer Adams dan loss function kategorial cross entropy. Nah, kategorical cross entropy. Selanjutnya ada callback untuk menyimpan model terbaik berdasarkan matrik validasi. Terus ada melatih model menggunakan metode fit dari keras. Selanjutnya ada membuat grafik akurasi yang menggunakan matplotlib. Terus ada membuat grafik loss. Grafik loss model selama pelatihan dan validasi dibuat menggunakan matplotlib. Terus ada membuat confusion matrix, di mana confusion matrix dibuat untuk mengevaluasi performa model. Nah, program ini itu adalah implementasi standar dari CNN untuk klasifikasi gambar dengan beberapa tambahan seperti visualisasi hasil pelatihan dan evaluasi performa model menggunakan confusion matrix. Nah, output dari program ini itu adalah model pembelajaran dengan best underscore model.keras, dan juga ditunjukkan akurasi dan confusion matrix sebagai analisis dari model yang terbentuk. Jadi nanti itu setelah kode program ini itu di running, nah ini itu akan melewati 50 epoch. Nah, 50 epoch ini untuk mendapatkan hasil dengan akurasi yang tinggi. Nah, setelah epoch-nya itu dilalui, nanti itu akan terbentuk atau akan menghasilkan berupa grafik, yang dimana grafiknya itu ada grafik akurasi dan juga grafik loss. Setelah itu akan muncul juga confusion matrix. Jadi seberapa bagus sih data yang kita ambil itu gitu. Oke, selanjutnya kita ke kode program yang terakhir, di mana ini adalah kode program dari pengujian. Nah, tadi kan sudah ada data yang terambil, terus di pemodelan juga kita mendapatkan model berupa base model.keras. Nah, selanjutnya kita akan menguji data dan juga rangkaian dari project ini tuh apakah sudah sesuai atau belum gitu. Yang dimana di sini langsung saja kita harus import library, ada CV2, ada NumPy juga, terus ada serial. Terus di sini membuat model yang telah dilatih. Nah, nama model dari tadi waktu kita pemodelan itu di sini akan menjadi base model.keras. Terus label untuk kelas objek. Karena di sini itu saya menggunakan 5 data dengan berbagai warna, yaitu ada biru, hijau, merah, kuning, hitam. Sebenarnya sebelum ke kode program pada Python ini itu kita harus mengujinya terlebih dahulu pada program Arduino ID, dimana nanti juga kan di Arduino ID itu bakal ada COM-nya kan. Nah, COM dari Arduino ID ini tuh harus di integrasikan sama COM di Python, jadi harus sama gitu. Lalu di sini untuk labelnya ini tuh misalkan 0 biru, 1 hijau, 2 merah, 3 kuning, 4 hitam, itu tuh harus disamakan juga di Arduino ID. Oke, terus di sini inisialisasi koneksi serial. Di Arduino ID itu saya menggunakan COM9, jadi di sini juga
disesuaikan dengan COM-nya. Lalu selanjutnya mengubah ukuran gambar menjadi 100 kali 100 pixel. Nah, dimana di sini itu kan fungsi classify webcam ya. Nah, ini adalah fungsi utama program yang melakukan klasifikasi objek dari input webcam secara real time. Nah, jadi ini dimana di sini itu fungsi-fungsinya ada mengubah ukuran gambar menjadi 100 kali 100 pixel, ada normalisasi gambar, ada menambah dimensi batch, ada melakukan prediksi menggunakan model, terus ada mengambil kelas prediksi, ada mendapatkan label objek, ada menampilkan label prediksi pada frame, kayak gitu. Nah, di sini juga ada mengirimkan data melalui serial sesuai dengan prediksi. Nah, kayak misalkan di sini, jika kita menunjukkan misalkan kartu berwarna biru nih kepada kamera, nanti itu, nah ini tuh biru itu akan mengirimkan 0 melalui serial untuk menyalakan lampu biru. Terus kalau misalkan lampu hijau, nah mengirimkan angka 1 melalui serial untuk menyalakan lampu hijau. Merah mengirim 2 melalui serial untuk menyalakan lampu merah. Kuning mengirimkan 3 melalui serial untuk menyalakan lampu, semua lampu, dan hitam mengirimkan 4 melalui serial untuk mematikan lampu. Itu. Jadi nanti kalau misalkan ada warna biru yang terdeteksi, berarti lampu biru yang harus nyala. Terus lampu merah, kartu merah yang terdeteksi, warna merah yang terdeteksi, berarti si lampu merah yang harus nyala. Terus misalkan ada warna kuning yang terdeteksi oleh kamera laptop, berarti nanti itu semua lampu itu harus menyala. Gitu. Nah, lalu si loop ini itu akan berakhir jika tombol key itu ditekan. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung nanti ke pengujian aja ya. Oke, di sini ada alat bahannya, itu ada LED 3 buah, ada resistor, ada jumper, ada breadboard, lalu ada Arduino Uno. Selanjutnya di sini kita akan ke pengujian. Nah, misal nih ya, kita warna biru. Nah, terdeteksi warna biru dan lampu yang nyalanya juga warna biru. Sudah sesuai. Terus warna hijau. Oh, ini pencahayaannya ya. Sebentar. Hijau. Ini terdeteksi warna hijau. Yang nyalain lampunya juga warna hijau. Selanjutnya warna kuning. Ini yang terdeteksinya warna kuning. Terus semua lampunya juga menyala. Terus di saat kita menggunakan warna hitam, saya itu di sini menggunakan warna putih. Nah, ini sudah terdeteksi hitam ya. Dan sini semua lampunya mati. Oke, selanjutnya untuk pengujian warna merah. Nah, emang sebenarnya untuk warna merah ini tuh mohon maaf, karena jika semisal ini tuh beda pencahayaan dari saat pertama kita ambil data, itu akan sulit terdeteksi. Jadinya di sini agak sulit untuk mendeteksi warna merah.